Oke, baik. Saya ingin ke Mas Henry. Mas Henry, pernyataan dari Hasto yang membandingkan cara berkampanye begitu ya, khususnya belusukan antara paslon yang didukungnya dengan paslon lain. Bagaimana kemudian Anda melihat dari pernyataan ini? Apa kira-kira maksud dari pernyataan Hasto ini? Ya, ini kan menyangkut dengan strategi masing-masing paslon ya, Mbak Zakia. Jadi kalau kemudian misalnya Mas Anies, kemudian Gus Muhaimin juga rajin belusukan, rajin bertemu dengan masyarakat, tambah lagi Pak Ganjar dan Pak Mahfud juga rajin belusukan, ya itu juga tidak harus diikuti oleh paslon nomor 2 Prabowo Gibran ya. Bahkan itu sangat sah saja terjadi. Karena itu semua berkait dengan strategi-strategi yang memang disiapkan oleh masing-masing paslon. Sudah menjadi rahasia umum bahwa usia Pak Prabowo memang sudah tidak muda lagi. Sehingga memang dalam melakukan busukan pun harus ada strategi khusus dan jadwal-jadwal yang menurut saya juga tidak mengganggu kesehatan beliau. Jadi maksud saya kalau tentang strategi kapan akan belusukan dan kemana akan belusukan, menurut saya itu akan disiapkan oleh masing-masing paslon. Tapi apakah kemudian karena jarang belusukan membuat seorang Prabowo juga mengurangi intensi bertemu masyarakat, ya tentu saja betul gitu. Tapi kan saya yakin pasti akan ada perbaikan-perbaikan. Tapi begini ya, kalau memang Pak Prabowo dianggap oleh masyarakat misalnya akhirnya memiliki jadwal belusukan yang tidak terlalu banyak dibandingkan dengan dua paslon lain, itu pasti akan berpengaruh dengan elektabilitasnya Prabowo Gibran. Bahkan kan sudah menjadi rahasia umum juga nih bahwa Mas Gibran jarang sekali juga masuk ke dalam perhelatan atau acara-acara diskusi yang digelar oleh penyelenggara yang non pemerintah. Dan itu sudah dibahas di berbagai kesempatan media massa maupun media sosial membahas hal itu. Jadi balik Oke. lagi kalau kemudian memang strategi Prabowo Gibran adalah untuk menghindari blunder-blunder, baik itu juga terkait dengan kesehatan Pak Prabowo, kemudian diatur-atur jadwal belusukannya. Menurut saya sih itu hak dari strategi paslon nomor 2. Tentunya ada Oke. plus ada minusnya. Saya yakin Hmm. juga Bang Habib sudah menghitung plus minusnya kan. Kalau misalnya terlalu sering kemudian membuat lelah kan juga nanti tidak bisa tampil di acara debat secara maksimal misalnya. Kemudian memerlukan penanganan-penanganan khusus. Nah, eh, Baik. kritikan Mas Hasto ada baiknya juga itu untuk mengingatkan Pak Prabowo juga mempersiapkan waktu lebih banyak bertemu masyarakat. Tapi lagi-lagi setiap paslon memiliki kriteria yang berbeda satu sama lain, Oke. termasuk kriteria kesehatan dan kemudian kriteria strategi-strategi yang lain, Mbak Zakia. Oke. Jadi kalau Jadi kemudian Pak Prabowo dianggap menghindari belusukan oleh Pak Hasto, saya setuju dengan Bang Habib, itu boleh saja Pak Hasto bicara seperti itu. Dan oh ya, ada satu catatan lagi, kalau menurut saya memang kalau kemudian Bang Habib membandingkan perjalanan belusukannya Pak Prabowo pada saat aktif di militer, menurut saya kurang tepat juga karena itu hmm, adalah tugas negara ya dibandingkan dengan belusukan saat ini. Walaupun bisa juga belusukannya sebagai Kemenhan, karena kalau tadi saya tidak salah mengartikan baik. kunjungan ke posko Marapi itu Sebagai sebagai Menhan. Kemenhan karena Ya. ada apa namanya, ada perkataan mewakili Pak Jokowi. Jadi ya itu harus diartikan bukan sebagai perjalanan seorang caleg ya, tapi perjalanan Menhan. Itu Oke, kira-kira Mbak baik. Zakia. Baik, baik. Mas Habib Kok tadi caleg dikatakan memang itu capres? semuanya adalah kembali ke strategi dari kampanye masing-masing begitu ya. Belusukan pun dianggap sebagai salah satu cara berkampanye mendekatkan diri dari masyarakat, tetapi kemudian ada pandangan, ada penilaian dari masyarakat juga yang kemudian tadi juga sempat disampaikan Masyarakat oleh. dari Hasto tuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.